wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharaini amin. Nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Al-awwalu al-kharij min ahadis sabilaini min qubulin aw duburin rihun aw ghairuhu illa al-maniyy. Atsani zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maq'adahu minal ardi. As-salisu an-niqa basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyyaini min ghairi hailin ila akhirih. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah salat maghrib yang sama berbahagia, mengisi pengajian kita pada malam hari ini salah satu di antara kitab kecil yang kami ingin sampaikan sebagian di antara isi-isinya tersebut sebagaimana yang terdapat dalam kitab Safinatun Najah terkait dengan nawaqidul wudu'i arba'atu asya. Hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu, hal-hal yang bisa membatalkan wudu itu ada 4. Yang pertama, al-kharij min ahadis sabilaini, keluarnya dari dua jalan pelepasan. Ada sesuatu yang keluar dari dua lubang pelepasan, min qubulin, dari depan atau dari belakang, rihun, termasuk angin, au ghairuhu illal maniyy. Yang pertama, kalau didapati, dirasakan, didengarkan, dicium baunya. Jadi ada banyak hal yang masuk di sini. Jadi al-kharij min ahadis sabilaini, keluarnya sesuatu dari dua lubang pelepasan, depan atau belakang. Iya. Biasanya kalau dari depan itu kencing, dari belakang banyak hal. Kadang benda padat, kadang benda cair, termasuk angin. Ya, ada angin yang kadang membawa bau yang kurang sedap. Itu membatalkan wudu. Jadi kalau kita sudah berwudu, artinya kita sedang suci dari hadas kecil. Karena hadas itu sebagaimana kita ketahui bersama ada dua macam. Ada hadas besar yang bisa mewajibkan kita mandi, dan ada hadas kecil yang menyebabkan kita mesti berwudu bila mana ingin melaksanakan sholat. Nah, ini pembatal-pembatalnya. Jadi kalau ada seseorang yang sudah berwudu dalam kondisi suci, lalu kemudian terjadi salah satu di antara 4 ini pada dirinya, maka wudunya yang tadi sudah suci terangkat dari hadas kecil itu menjadi batal.
Jadi apa saja yang keluar dari dua lubang pelepasan, baik dari depan, dari belakang, termasuk angin atau selainnya, seperti saya katakan tadi, baik benda padat, cair atau angin, illal maniyih. Nah, ini pandangan ulama kita, katanya kecuali kalau keluar mani. Itu tidak membatalkan wudu. Cuma masalahnya batal ki wajib mandi lebih besar lagi berdasarkan pandangan ini. Jadi wudu tidak batal, tetapi kemudian wajib mandi. Wajib mandi. Lebih batuai, lebih besar lagi.